Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hukum pengangkutan dalam materi hukum dagang. Ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Anissa sebagai presentator pertama dan akan dilanjutkan oleh presentator kedua ya, atas nama Lili Tatamara. Ya, langsung saja teman-teman. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Ya, dimana untuk terlaksananya aktivitas dan kegiatan manusia, sarana prasarana pengangkutan itu sangat dibutuhkan atau sangat menjadi suatu kebutuhan yang internal bagi masyarakat. Sehingga dengan adanya prasarana pengangkutan tersebut dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan-kegiatan yang atau kebutuhan-kebutuhan daripada manusia itu. Nah, sedangkan pengertian daripada pengangkutan itu adalah pengangkutan itu merupakan suatu transportasi dalam memindahkan satu barang atau suatu benda atau bahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, atau bahasa lainnya itu adalah ekspedisi. Ya. Baik teman-teman, hukum pengangkutan itu merupakan bagian daripada hukum dagang. Sedangkan hukum dagang itu termasuk daripada bidang hukum keperdataan. Nah, dilihat dari segi susunan hukum normatif, bidang hukum keperdataan itu adalah subsistem tata hukum nasional. Nah, adanya hukum pengangkutan ini sangat diperlukan. Mengapa? Karena untuk mengatur dan melindungi pengangkutan jasa, ya, yang dimana jasa-jasa tersebut berasal daripada perusahaan-perusahaan yang memproduksi suatu barang, ya, sehingga untuk sampai ke konsumen. Seperti itu. Dalam kata lainnya itu dagang antara satu pihak dengan pihak lain itu dapat dilaksanakan. Baik, saya akan menerangkan tentang fungsi pengangkutan. Pengangkutan itu berfungsi sebagai memindahkan suatu barang atau ori ke suatu tempat ke tempat yang lain dengan daya guna dan nilai. Cara pengangkutannya adalah melalui jalur udara, laut, dan perairan dengan menggunakan alat transportasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum, maka pengangkutan tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut harus ditangani oleh secara nasional agar terwujudnya suatu sistem pola tersebut sehingga dapat meningkatkan daya guna dan nilai. Pelaksanaan di sektor pengangkutan antara lain diarahkan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan antar wilayah, serta perdagangan antar negara. Adanya arus perpindahan barang tersebut jasa melalui kegiatan, maka keberadaan perusahaan jasa pengangkutan, perusahaan jasa pengangkutan darat, serta perusahaan jasa yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan melalui darat seperti ekspeditur atau seorang yang memiliki peran yang sangat besar. Menurut pasal 86 KUHP, ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dengan barang yang lain melalui daratan atau perairan.
Selain itu, dan juga ekspeditur merupakan subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengiriman. Hal itu didasari dengan adanya pengangkut, sehingga mengakibatkan ekspeditur berfungsi sebagai perantara yang mewakili pengirim terhadap pihak yang mewakili terhadap pihak pengangkut. Terus